Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Candika Salsabila Safa Putri Renkisa, NIM J500-200-027. Di sini saya akan membahas mengenai fisiologi penghidu. Yang pertama, mengenai anatomi penghidu. Yang pertama, warna kuning ini dia namanya bulbus olfactory. Dia itu berbentuk bulat dan juga menonjol, seperti gambar yang ada di kanan ini. Nah, pada saat udara masuk, dia akan sampai pada olfaktori mukosa. Nah, di olfaktori mukosa ini nanti ada rangsangan yang dibawa oleh reseptor, lalu dibawa ke aferen menuju ke otak sentral untuk dipersepsikan. Nah, dari otak ini dia akan menuju ke eferen. Reseptor olfaktorius. Hidung terdiri dari 10-100 juta reseptor untuk sensasi bau atau penghidu. Ini terjadi pada epitel olfaktorius. Epitel olfaktorius terletak pada superior cavum-nasi, dia itu menutupi bagian inferior, lamina cribrosa, dan juga superior concha nasalis. Pada epitel olfaktorius terdiri dari 3 jenis sel, yaitu reseptor olfaktorius, sel penyokong, dan juga sel basal. Reseptor olfaktorius merupakan neuron sensorik orde pertama yang berbentuk bipolar dengan dendrit berbentuk tombol. Akson melalui lamina cribrosa dan juga berakhir di bulbus olfaktorius. Pada bagian reseptor olfaktorius yang menerima sensasi bau, dia akan terjadi di silia olfaktorius. Reseptor olfaktorius merespons stimulus kimia dari molekul bau dengan membentuk generator potensial sehingga timbul respon. Nah, pada gambar A ini dia merupakan jalur udara yang dihirup. Nah, udara ini akan masuk ke nasal konka, lalu naik menuju ke epitel olfaktori. Jadi bagian sini itu kalau diperbesar akan terlihat seperti gambar B ini. Nah, di gambar B ini nanti dia molekul-molekul odor atau bau itu nanti rutenya masuk ke bagian odor. Nah, pada lapisan olfaktori pada bagian bawah atau bagian silia ini nanti dilingkupi oleh mukus. Nah, si mukus ini membantu untuk mentransduksikan yang dari kimia bau menjadi potensial generator, masuk diterima oleh dendrit, lalu ke neuron olfaktori, sensori. Nah, dia akan dilingkupi oleh supporting epitel, neuron olfaktori, dan juga sel basal. Ada juga glandula olfaktori, bagian sini. Nah, dia itu menghasilkan mukus atau lendir. Nah, setelah itu ada juga bagian lamina et foramina. Dia itu berbentuk kecil-kecil seperti ini. Dia akan masuk ke bagian akson. Nah, tadi kan dari dendrit. Dari dendrit itu akan menuju sel reseptor menjadi akson, lalu masuk ke lamina et foramina cribrosa membentuk bulbus olfaktori. Nah, dari bulbus olfaktori ini dia akan bergabung menjadi satu membentuk traktus olfaktori. Selanjutnya ada glandula olfaktorius atau Bowman. Produksi mukus di epitelium itu akan melarutkan odoran atau bau sehingga terjadi transduksi yang terjadi pada nervus 7. Nah, di nervus 7 ini terdapat sel penyokong dan juga glandula olfaktorius. Di stimulus bau itu akan menuju ke nervus 7 dan juga glandula lacrimalis. Nah, dari glandula lacrimalis dia akan dibawa ke glandula olfaktorius. Fisiologi penghidu. Nah, pada fisiologi penghidu ini terdapat bau dan rasa yang terjadi pada stimulus kimiawi. Di fisiologi penghidu ini terdapat 10.000 macam bau yang mengaktifasi kombinasi reseptor dan pola aktivitas otak. Pada odoran, dia akan menuju ke reseptor dan potensial generator menuju ke impuls. Pada odoran, dia akan menuju ke protein reseptor terkait dengan protein G, lalu ke aktivasi adenilat siklase, dan juga produksi CAMP. Dari produksi CAMP, dia akan membuka kanal NA, dan kanal NA itu nanti akan masuk ke potensial generator dan juga terjadi di akson reseptor olfaktorius. Nah, seperti ini gambarnya dari gambar aktivasi reseptor sel olfaktorius.
Jaras penghidu. Di tiap sisi hidung, bandel-bandel akson tidak bermielin. Reseptor olfaktorius melalui sekitar 20 foramina olfaktorius di lamina cribrosa os ethmoidalis. 40 atau lebih dari bandel akson secara kolektif membentuk nervus olfaktorius, kanan dan juga kiri. Nervus pertama berakhir di otak sebagai sepasang massa abu-abu menuju bulbus olfaktorius, lalu di bawah lobus frontalis cortex cerebri dan lateral crista galli os ethmoidal. Dalam bulbus olfaktorius, terminal akson reseptor olfaktorius bersinap dengan dendrit dan badan sel neuron bulbus olfaktorius. Akson neuron bulbus olfaktorius berjalan ke posterior dan membentuk traktus olfaktorius. Ambang dan adaptasi bau. Ambang rendah, dia akan mudah terangsang. Lalu ada adaptasi cepat menuju ke reseptor di sistem saraf pusat. Lalu ada protein yang membersihkan odoran atau bau. Lalu pada perempuan yang sudah ovulasi biasanya lebih peka bau daripada laki-laki. Untuk klinisnya ada hiposmia. Hiposmia itu adalah kemampuan membau turun. Biasanya terjadi pada orang tua yang umurnya lebih dari 65 tahun. Selain itu ada trauma kepala, Alzheimer, Parkinson, antihistamin, analgetika, steroid. Pada orang yang merokok, biasanya sensasi baunya itu sudah berkurang dan juga reseptor olfaktorius. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.